warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, apa tanda-tanda siksa kubur yang telah menanti manusia di dunia jika tak segera bertaubat? Berikut ulasannya. Setiap manusia pasti akan menemui kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Hanya kepada Kami kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Ankabut ayat 57. Setelah manusia meninggal dunia, maka akan berhadapan dengan alam kubur. Apakah mendapat nikmat kubur atau ditimpa azab kubur? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh menerangkan, banyak hal yang menyebabkan seseorang ditimpa azab kubur. Secara umum manusia diazab karena kezahilan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak melaksanakan perintahnya dan melanggar larangannya. Allah tidak akan mengazab ruh yang mengenalnya, mencintainya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Barang siapa yang menjadikan Allah marah dan murka, lalu dia tidak bertaubat dan mati dalam keadaan demikian, maka dia akan mendapat azab di alam barzah sesuai dengan kemurkaan Allah. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmani berkata, azab kubur bagi orang kafir terjadi terus-menerus dan tidak akan terputus. Mereka adalah golongan orang-orang yang terus-menerus dalam azab kubur sampai datangnya kiamat dan dimasukkan ke dalam neraka. Bagi orang-orang yang beriman yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan sebab dosa-dosa mereka. Di antara mereka ada yang diazab terus-menerus, ada yang panjang masanya dan ada pula yang tidak, bergantung dari dosa mereka serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berikut adalah di antara sebab seseorang ditimpa azab kubur. 1. Kekafiran dan kesyirikan. Allah berfirman bagaimana azab yang menimpa Fir'aun dan bala tentaranya. Dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadi kiamat, lalu diperintahkan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surat Al-Ghafir ayat 45-46. 2. Manusia munafik. Orang yang rajin ibadahnya ketika di hadapan orang lain, namun bermaksiat ketika tidak ada yang melihatnya, mereka merasa tidak diawasi oleh Allah. Ini adalah di antara ciri manusia munafik yang kelak akan ditimpa siksa kubur. Sebagaimana Allah berfirman mengenai munafiknya orang Badui pada zaman Rasulullah SAW. Di antara orang-orang Arab Badui yang tinggal di sekelilingmu, ada orang-orang munafik dan juga di antara para penduduk Madinah. Mereka keterlaluan dalam kemunafikannya. Kamu Muhammad tidak mengetahui mereka, tetapi kami mengetahuinya. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 101. 3. Tidak menjaga diri dari air kencing. Tidak menjaga diri saat buang air kecil adalah perkara yang dianggap sepele. Namun sebenarnya perkara ini termasuk ke dalam dosa besar. Air kencing termasuk najis, maka tubuh, pakaian atau bagian yang terkena air kencing harus dibersihkan. Jika tidak dibersihkan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya sholat dan menjadi sebab siksa kubur. Bersihkanlah diri dari air kencing, karena sesungguhnya kebanyakan siksa kubur berasal dari air kencing. Ad-Daruqutni. Kebanyakan azab kubur itu disebabkan dari air kencing. Hadis riwayat Ahmad. Tidak membersihkan diri dari kencing ketika buang hajat termasuk dosa besar. Juga termasuk perbuatan yang kurang baik. Ketika sebagian orang, baik orang tua maupun anak-anak, laki-laki atau wanita, buang air di pinggir jalan. Jagalah dirimu dari 3 tempat yang membawa laknat. Buang hajat di tempat berkumpulnya air, di jalan raya dan di tempat bernaung. Hadis riwayat Abu Daud.
Dosa yang sering dilakukan dan menjadi sebab azab kubur adalah ghibah dan mengadu domba. Ghibah adalah engkau menyebutkan mengenai saudaramu dengan hal-hal yang tidak ia sukai. Hadis riwayat Muslim. Adapun bentuk siksaan yang menimpa para pelaku ghibah sungguh sangat mengerikan. Maka hendaknya ini menjadi renungan bagi yang masih gemar melakukannya. Tatkala Robku memi'rajkanku, aku melewati beberapa kaum yang memiliki kuku dari tembaba. Lalu mereka mencabik-cabik wajah dan dada mereka. Aku bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan bangkai saudaranya atau ghibah dan menjatuhkan kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad. 5. Meratapi jenazah. Berhati-hati ketika menghadapi jenazah. Ratapan yang berlebihan mengakibatkan si mayit akan ditimpa azab. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena ratapan keluarganya. Hadis muttafaqun alaih. Mayit itu akan diazab di kuburnya dengan sebab ratapan atasnya. Apabila semasa hidup, seseorang telah melarang keluarganya untuk tidak meratapi kematiannya kelak, namun mereka tetap melakukannya, maka dia tidak akan ditimpa azab sedikit pun. Sahabat yang beriman, demikianlah pertanda siksa kubur sudah menanti manusia jika melakukan hal yang tadi. Semoga kita terhindar dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke azab kubur. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, kisah menarik ini dikutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali pada pembahasan Khauf wa Roja juz 4 145 dan 146. Kisah ini memberikan motivasi kepada kita sebagai umat Muhammad untuk selalu optimis akan masuk surga dan berpikir positif tentang besarnya rahmat Allah. Selain itu, kisah ini juga bisa membuat orang tidak mudah menghakimi orang lagi, apalagi mendoakan orang masuk neraka. Dikisahkan ada dua orang hamba Allah yang sudah lama tinggal di neraka. Di neraka orang tersebut selalu berzikir dengan membaca Ya Hanan, Ya Manan. Karena terus berzikir, akhirnya Allah menyuruh malaikat memanggil dua orang tersebut. Berzikir di neraka merupakan sesuatu yang mungkin terjadi. Sebab jika teriak kesakitan saja, terkadang kita masih juga bisa berzikir. Singkat cerita, dua orang ini dibawa ke hadapan Allah dengan keadaan masih di kerangkeng. Allah bertanya, "Bagaimana neraka menurutmu?" "Ya Allah, sungguh neraka adalah tempat yang sangat buruk. Tidak ada tempat yang lebih buruk dari neraka," jawab salah satu. "Ya sudah, sana kembali ke neraka," perintah Allah pada orang tersebut. Sikap orang ini aneh sehingga Allah memanggilnya lagi. "Kok kamu semangat sekali kembali ke neraka?" "Saya sudah kapok ya Allah. Saya menyesal dulu saat di dunia saya lamban dalam melaksanakan perintahmu. Gara-gara itu saya masuk neraka. Saya tidak mau terulang yang kedua kalinya. Mumpung sekarang ada perintah darimu, saya tidak mau melewatkan kesempatan melaksanakan perintahku ini. Jadi saya bersemangat," jawab orang itu. Karena demi melaksanakan perintah Allah menuju ke neraka, padahal sangat menyakitkan baginya, Allah pun memberikan rahmat kepadanya. "Kalau begitu silahkan masuk surga," kata Allah. Akhirnya ia dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kemudian bertanya kepada satu orang yang lainnya, "Bagaimana neraka menurutmu?" "Sungguh buruk sekali ya Allah." "Ya sudah, sana kembali ke neraka," perintah Allah. Tak seperti orang pertama, orang ini sangat lamban dan lelet disuruh ke neraka. Langkahnya tidak semangat. Allah kemudian bertanya, "Kenapa kamu lamban sekali?" "Saya tidak pernah menyangka kalau bakal disuruh kembali ke neraka. Saya husnudon, tadi Allah panggil saya ke sini untuk dimasukkan ke surga. Ternyata perkiraan saya salah dan saya dimasukkan ke neraka lagi," jawabnya. Dengan jawaban itu ternyata Allah memasukkan orang ini masuk surga. "Kamu husnudon padaku, tapi aku masih memasukkanmu ke neraka. Kalau begitu silahkan masuk surga." Akhirnya orang ini pun masuk surga. Sahabat yang beriman, kisah ini seharusnya membuat kita untuk tidak berpikir yang buruk tentang Allah.
Apa yang kita pikirkan seringkali berbeda dengan apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk urusan surga dan neraka, manusia sama sekali tidak bisa menerka-nerka kehendak Allah. Lalu mengapa kita terkadang merasa diri benar sambil menyalahkan bahkan menuding orang lain akan masuk neraka? Allah punya banyak alasan memasukkan orang masuk neraka dan masuk surga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.